warzuqna fahman. Recording in progress. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala merayakan kita untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita di matlab tsani ya. Di matlab tsani itu tentang asigoh, gitu ya, sigoh ya, tentang tentang sigoh ya, dimana kita ketahui bahwa yang namanya rukun dan syarat daripada jual beli itu secara terperinci ada 6 dan secara umum dapat 3. Nah, di matlab al-awwal atau kita sebut sebagai topik yang pertama atau topik yang pertama, yakni kita sudah bahas 2 rukun, yakni al-bai'an atau al-mushtari dan al-bai' atau al-bai' al-mushtari atau al-aqidan. Al-aqidan 2 orang yang berakad. Lalu di rukun yang ketiga dan yang keempat itu kita akan bahas tentang as-sighah fil bai'. Apa itu sighah? Nah, ini akan kita bahas. Nah, yang dimaksud dengan sighah fil bai' itu adalah ijab dan qabul. Ya, ijab dan qabul. Yang namanya orang melakukan akad maka mesti melakukan yang namanya ijab atau qabul. Inilah sighah. Jadi sighah jual beli, sighah akad ya, dalam jual beli itu disebut dengan ijab dan qabul. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-matlabu ats-tsani. Poin yang kedua ya. As-sighatu fil bai'. Sighah dalam jual beli. As-sighatu fil bai'i hiya al-lafdhu wa ma yaqumu maqamahu mimma yasduru minal bai'i wal mushtari. Jadi as-sighah dalam jual beli itu dia apa yang dimaksud dengan sighah? Sighah itu adalah lafaz. Jadi kalam atau lafaz yang dikeluarkan oleh 2 orang yang berakad ya, yang itu berkedudukan. Jadi dia lahir dari orang yang berakad yang disebut dengan mushtari atau al-bai' dan mushtari, penjual dan pembeli ya, atau lafaz atau yang semisal wa ma yaqumu maqamahu, maksudnya yang semisal dengan lafaz. Jadi bisa dengan isyarat, bisa pula dengan tulisan atau kitabah. Jadi bisa dengan isyarat, bisa juga dengan kitabah. Maka kalau tidak ada kalam, tidak ada isyarat, tidak ada juga kitabah atau tulisan, inilah yang kemudian dipersoalkan oleh para fuqaha yang disebut dengan bai' al-mu'athah namanya ya. Jual beli al-mu'athah. Jadi memang banyak atau mayoritas para ulama mengharamkan bai'ul mu'athah itu ya, karena kondisinya akan menghilangkan yang namanya sighah itu sendiri, artinya sighah itu tidak menjadi jelas. Nah, namun kemudian ya selama sighah atau yang disebut dengan lafaz dalam akad yang dilakukan oleh seorang penjual atau pembeli ini ya di apa namanya di ditambahin dengan isyarat atau dengan tulisan, maka dia akan menjadi benar. Maka bai'ul mu'athad itu ya, atau jual beli al-mu'athad nanti akan disinggung di bawah ini ya.
itu akan boleh manakala eh, dua orang yang melakukan akad transaksi ini ya mengetahui, khususnya si pembeli mengetahui harga atas barang yang ditawarkan atau yang diperjualbelikan. Maka jual beli yang dimaksud mu'attad di situ ya maka akan eh, dianggap sahih atau benar. Nah, jadi lafaz ini fungsinya apa? Lita'biri an ridhahuma bil aqdi. Ini tidak kita pungkiri bahwa lafaz itu berfungsi sebagai bentuk isyarat keridoan. Ya, kalau saya bilang ridho, kalau seorang penjual atau pembeli bilang saya ridho dengan apa harga segitu, ya saya terima harga segitu, ya berarti itu eh, akadnya jadi jelas gitu ya. Jadi di anna ridho sartun fil aqdi. Nah, ridho itu sebagaimana kita ketahui ya, itu adalah syarat bagi orang yang melakukan transaksi. Ya, ini sudah kita bahas. Kemudian sebagaimana kita sebutkan sebelumnya. Nah, warido amrun khafiyun fa'tu birama yadullu fa'ta birama yadullu alaihi min al-lafzi wal isyar wal kitab. Jadi ada dua tuh. Ya, jadi yang namanya ridho ya dia adalah sesuatu yang tersembunyi pada dasarnya. Kita tidak bisa tahu orang itu ridho atau tidak kecuali dengan tiga hal. Entah lafaz, dia mengatakan saya ridho, ya saya tulus kalau bahasa kita, atau saya ikhlas, atau saya apalah, saya mau, saya itu bahasa yang menunjukkan ridho. Yang kedua dengan isyarat. Isyarat itu bisa dengan mengatakan, ya ambil aja misalnya seperti itu, ya kan? Nah, yang ketiga adalah tulisan kitabah yang benar-benar dia menunjukkan bahwa dia ridho. Nah, jadi di sini ya eh, benar-benar ridho itu bisa ditampakkan dengan hal seperti itu. Kemudian wal fi'lu fil qaul. Ya, jadi perbuatan dalam perkataan itu harus sesuai. Nah, watashmalu sigatu watashmalu sigatu fi al-bai' amrayn. Jadi ini yang tadi sudah kami sebutkan bahwa yang namanya sigoh dalam jual beli berarti ada dua hal. Ya, dua hal itu. Yang pertama adalah ijab. Kemudian yang kedua adalah qabul. Nah, ini kembali ke definisi daripada eh, apa? Definisi daripada apa itu al-bai sebelumnya yang saya sudah sampaikan. Memang bahwa yang namanya eh, apa? Seorang pembeli dalam bahasa Arab itu kan disebut sebagai al-bai. Dan seorang penjual disebut sebagai al-bai, sementara seorang pembeli disebut sebagai al-mushtari. Namun baik penjual ataupun pembeli, keduanya itu sebenarnya dapat disematkan istilah al-bai. Sebagaimana dalam hadis ya, al-bayyi'an ya, eh, apa namanya? Al-bayyi'an dalam hadis itu apa? Ya, al-bayyi'an hmm, apa sih hadisnya ya? Jadi yang ujung itu malamnya tafarraqas. Jadi al-bayyan fil khiyar malamnya tafarraqas. Ya, oh kama qala. Jadi dua orang yang melakukan transaksi jual beli atau disebut dengan al-bayyan. Nah, di sini Nabi SAW itu menggunakan istilah al-bayyan kepada siapa? Kepada penjual ataupun pembeli, ya, al-bayyan. Jadi eh, mereka itu punya khiar, artinya mereka punya garansi, punya yang disebut dengan ya rukhsah, ya jaminan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya selama mereka masih di dalam majelis itu mereka masih punya garansi. Nah, di sini kenapa saya menyinggung itu? Saya ingin menyampaikan bahwa dalam sigoh itu kan ada dua ya, ijab ataupun qabul. Nah, apa yang disebut dengan ijab? Ijab di sini ya, wa huwa ma yasdur minal ba'i. Dia adalah ucapan yang lahir dari seorang penjual. Wa huwa ma yadullu ala tamlik bi iwadin dilalatin apa? Bi iwadin dilalatan zahira kabi'tu bikadza wa mallaktuka bikadza.
Nah, di sini dikatakan bahwa ijab itu adalah lafaz yang lahir atau yang dikeluarkan, yang diucapkan oleh penjual, ya, sebagai itu menunjukkan bahwa, ya, bahwa dia menyerahkan kepemilikan. Kalau penjual biasa kita bilang kepemilikan barang, ya. Kepemilikan barang itu dengan, ya, upah, maaf, bukan upah, iwat. Iwat itu sebenarnya pengganti, maksudnya harga, ya. Harga tertentu misalnya. Dia mengatakan bi'tu bikada. Saya menjual ini dengan harga segini, atau malaktuka bikada. Saya melepas kepemilikan saya kepadamu dengan harga sekian, misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua al-qabul. Ya, asani al-qabul wa huwa ma yasdur minal mushtari. Dia adalah lafaz yang disebutkan, yang diucapkan oleh seorang pembeli, dan ini menunjukkan apa? Wa huwa ma yadullu ala tamalluk dilalatun zahirah. Yang itu menunjukkan bahwa akan kepemilikan dia setelah dia mengatakan itu saya membelinya, ya, atau watamallaktu aku memilikinya, wa qabiltu aku menerima, atau waraditu aku ridho. Atau, ya, bahasa kita bisa berbeda-beda karena lafzun misalnya kita nggak menggunakan pakai bahasa Arab, kita pakai bahasa Indonesia pun itu juga tetap sah, ya, dalam kasus muamalah, ya. Kalau dalam kasus ibadah nggak bisa, misalnya Allahu Akbar kita ganti Allah Maha Besar, dalam Quran nggak bisa. Nah, itu bid'ah kalau kita ganti itu. Iya, itu bab bid'ah. Tapi kalau muamalah misalnya, dalam muamalah, ya, termasuk makanya nikah, kalau orang nikah itu saya apa, terima nikahnya, ya kan, kobil tuh misalnya tasbihah, gitu kan, dan seterusnya. Kita pakai bahasa Indonesia juga tetap sah. Orang cerai, nggak, kalau di mazhab Syafi'i kan dia akan jatuh kalau pakai tiga lafaz itu. Tolak, sarah, sama firaq, ya kan. Nah, tapi karena itu babnya muamalah, sehingga kalau orang pakai bahasa Indonesia atau bahasa daerah pun juga tetap jatuh tolaknya, gitu. Tidak harus pakai tolak, firaq, atau sarah, kan gitu. Sampai sini bisa dipahami, ya. Nah, Bapak Ibu semua, ya. Nah, jadi sama. Kalau nikah itu kan namanya muamalah ghairu maliyah. Nah, kalau ini muamalah maliyah, tetap bahasannya adalah muamalah. Tapi kalau sifatnya ibadah, ya dia harus dari sananya seperti itu, tauqifi, tidak bisa dirubah-rubah. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh, penjelasan di sini saya rasa cukup jelas, ya, bahwa yang namanya sigo itu adalah, ya, ucapan baik ijab ataupun qabul. Ijab dari seorang pembeli, ya, qabul dari seorang, maaf, ijab dari seorang penjual, qabul dari seorang pembeli. Namun saya akan ngasih perspektif yang berbeda, ya, dari apa yang ada di buku ini. Jadi kalau kita merujuk pada istilah, ya, mustalah al-ba'i, bahwa al-ba'i itu penjual itu, ya, dia adalah bisa disematkan kepada apa, mustalah al-ba'i bisa disematkan pada penjual ataupun pembeli, maka pada dasarnya, ya, maka pada dasarnya siapapun yang melakukan penawaran pertama, apakah dia itu seorang penjual ataupun seorang pembeli, maka pada dasarnya, ya, padanya disematkan kalimat ijab. Lalu kemudian al-qabul, ya, al-qabul itu, ya, adalah sematan kepada orang yang menerima penawaran. Bisa juga kepada al-ba'i penjual, atau bisa kepada mustari. Nah, ini perspektif yang agak sedikit berbeda, ya. Tapi kalau kenapa perspektif itu muncul? Karena memang al-ba'i itu adalah sematan untuk baik penjual ataupun pembeli. Alasan kedua, bahwa yang namanya orang jual beli itu tidak hanya bentuk uang sama barang. Tapi yang namanya jual beli, sebagaimana yang saya singgung di pertemuan awal kita,
bahwa bisa saja jual beli itu terjadi antara barang dengan barang. Nah, kalau barang dengan barang, mana yang kita bilang pembeli di situ? Siapa yang dibilang kita bilang pembeli? Sama-sama mereka butuh. Yang kita sematkan istilah penjual yang punya barang, pembeli yang punya uang. Kalau dia pembelinya juga tukar dengan barang, Tidak tepat. gimana? Alasan ketiga, sama-sama penjual ataupun pembeli pada dasarnya dia sama-sama punya kebutuhan, keperluan. Yang kita bilang sebagai pembeli, dia butuh barang yang punya si penjual. Nah, si penjual dia butuh uang atau barang punyanya si pembeli. Oleh karenanya, saya ngasih perspektif yang mungkin agak sedikit berbeda yang ada di buku sini ya. Tapi ini adalah perspektif dari para fuqaha ya, bahwa yang namanya ijab itu adalah perkataan yang lahir pertama kali, penawaran yang dilakukan oleh siapapun yang pertama kali melakukan penawaran. Qabul adalah yang menerima penawaran. Nah, saya contohkan. Misalnya ini pedagang. Ya, katakanlah saya ngasih contoh di sini ya, kemudian pedagang pipa, gitu kan? Ya, ngasih penawaran ke mana-mana, ada customer datang, ya, saya jual ini yang harga sekian, mau enggak? Ya, gitu ya. Lalu kemudian customer bilang, ya katakan dia nggak mau nego lagi gitu kan, dia sudah lihat tuh katalognya, gitu kan. Ya, saya beli dengan harga sekian. Nah, dalam konteks ini, ya, Om Udin yang punya barang menawarkan pipa itu sebagai perkataan dia, penawaran itu dikatakan sebagai ijab. Customer yang bilang saya menerima harga segitu, itu namanya qabul. Tapi ada fakta yang lain. Customer Om Udin ya datang eh, apa ya melakukan penawaran barang. Saya mau beli harga segini, bisa nggak? Gitu. Oke, ya udah, setuju. Nah, di sini customernya jadi perkataan dia melakukan penawaran itu adalah ijaz. Ya, Om Udin yang menerima penawaran itu disebut sebagai qabul. Nah, kalau yang di buku ini dia eh, mengatakan bahwa mungkin saja bahwa qabul itu lebih dahulu, artinya perkataan si pembeli lebih dahulu dikatakan, sementara ijabnya belakangan. Ya, jadi sebenarnya ini tidak terlalu vital ya perbedaannya. Kalau dalam bahasa para ulama itu namanya khilafun lafzi, tidak substansial. Ya, jadi tidak mempengaruhi juga akad sih sebenarnya. Jadi tidak substansial, cuma itu hanya terminologi yang dilakukan oleh para ulama. Nah, ini kalau ditanya contoh khilaf yang tidak substansial ya kayak begini, tidak mempengaruhi hukum juga sih sebenarnya. Gitu. Baik, itu yang mengenai ijab dan qabul. Nah, eh, karena kita menggunakan terminologi yang ada di kitab ini, makanya di sini ada bahasan wa yajuzu taqaddumul lafdzil mushtari ala lafdzil ba'i li husulil maqsud min dzalik. Nah, dia mengatakan boleh qabul itu kan lafzulnya mushtari itu ya itu wa huwa ma yasduru minal mushtari, berarti lafzul qabul kan. Dia ingin bilang bahwa qabul itu lafaz qabul yang dari penjual itu bisa mendahului apa ijab, katanya kan begitu. Nah, tapi kalau terminologi yang saya katakan tadi bahwa sebenarnya kalam yang pertama melakukan penawaran itu adalah ijab, untuk bisa jadi dari penjual, bisa dari pembeli, dan yang mengiyakan, yang menerima itu siapapun dia, entah penjual atau pembeli, itu namanya qabul. Itu lebih sebenarnya lebih enak sih gitu. Baik. Jadi ini saya lewatin karena pada dasarnya ini cuma perbedaan itu aja sih sebenarnya. Ya, jadi eh, namun ada hal yang paling yang cukup penting juga di sini ya sebagai perbandingan ya. Jadi falau qala syakhsun bi'ni kadza bi kadza fa qala al-akhar bi'tu fa in aqada al-bai'. Jadi kalau misalnya ada seseorang mengatakan ya
juallah barang ini kepadaku dengan harga segini misalnya. Kemudian si yang penjual itu bilang bi'tuka, ya oke, saya jual seperti itu, ya, atau rodi itu misalnya, nah itu juga sah jual belinya, ya. Dengan dilalah B ini, dan itu menunjukkan ala ridho, ya, jualah kepadaku, dan itu menunjukkan bahwa itu bentuk keridhaan. Nah, wakada laukola ishtari minni kata. Demikian juga kalau misalnya ada, kalau yang tadi itu kan pembeli kan yang melakukan penawaran, jual itu, gitu kan, juallah itu kepadaku dengan harga segini kan. Nah, kalau kalau gimana kalau misalnya eh, apa namanya, penjual yang mengatakan ishtari minni kaza bi apa kaza bi kaza, ya, ya, belilah dariku barang itu dengan harga segini, ya. Kemudian si pembelinya bilang ishtara itu, ya, ya saya apa namanya, ya saya beli, gitu kan. Nah, walau kan sigatul istifham bila madi au al mudhari ka qauluhum ya bi'tani au tabi'uni faqala bi'tu kalam yang akan dilabai. Jadi dalam madhab, ya, dalam madhab Syafi'i ini, kalau sigohnya itu istifham dengan eh, lafaznya madi atau mudhari seperti bi'tani, gitu. Apa kamu menjualnya kepadaku? Gitu. Au tabi'uni, sama juga, apakah kamu menjual juga kepada aku? Ini istifham tapi menggunakan lafaz madi atau mudhari. Tapi kalau pakai bahasa kita Indonesia ini kan nggak bisa kita kita apa ya, kita praktekkan, karena kan Indonesia nggak mengenal madi mudhari, gitu ya. Kalau istifhamnya iya, karena madi mudhari tetap aja kita kita terjemahkan seperti itu juga. Tidak bisa kan? Kalau di Arab kayak gini, gitu kan. Makanya ini terlalu rinci menurut saya, terlalu, bukan berlebihan, tapi inilah istihad, gitu loh. Istihadnya mazhab Syafi'i. Nah, kemudian faqala bi'tuka. Lalu kemudian si penjualnya bilang, ya, saya menjualnya kepada. Nah, ini bagi mazhab Syafi'i itu tidak sah jual belinya. Karena dia pakai sigo istifham. Belum ada ijabnya di situ. Gitu, belum ada ijabnya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, Eh, jadi hatta yaqbalul awal ba'da dzalik, hingga kemudian itu diterima. Artinya belum, tidak sah karena dianggap belum sempurna. Karena belum, baru salah satu torof aja yang mengucapkan, dianggap mengucapkan karena pertanyaan bi'tani au tabi'uni, ini tidak dianggap sebagai ijab atau qabul. Artinya tidak dianggap sebagai lengkap tuh. Ada ijab, ada qabul. Kira-kira gitu. Kemudian wala yaduru ikhtilafu lafzi minal janibain. Kalau qala ishtaraitu minka kada wa kada faqala al-ba'i ya malaktuka au qala al-ba'i malaktuka faqala al-mushtari ishtaraitu sahha li husul maksud dzalik. Jadi eh, perbedaan lafaz, ya, yang dikeluarkan dari apa namanya, dari dua pihak itu tidak mencederai akad itu. Misalnya contoh, maksudnya yang dimaksud perbedaan ikhtilafnya itu seperti apa? Contohnya gini, istaraitu minka kada wa kada. Saya membeli ini darimu, barang ini dengan harga sekian misalnya. Kemudian si penjual itu mengatakan, malak tuka, oke, saya memberikan kepemilikan barang ini kepada awalnya, saya ridho, kan begitu ya. Atau dia mengatakan, ya, malak tuka, ya, atau eh, penjual itu mengatakan, ya, malak tuka faqala mustari istaraitu, ya, atau misalnya penjualnya yang bilang saya memberikan kepemilikan barang ini kepadamu, lalu saya eh, penjualnya mengatakan saya membelinya, istaraitu. Jadi kan satu mengatakan menjual, satu mengatakan membeli, ya. Ya, kalau di sini kan pakai lapas Arab, ya, ya guys. Bisa bisa dilihat dari redaksinya. Nah, perbedaan antara lafaz yang dikeluarkan oleh al-ba'i dan juga yang dikeluarkan oleh mushtari atau si pembeli, ini dikatakan la yadurru, tidak mencederai akad. Karena pada dasarnya kenapa sah? Karena maksud daripada jual beli itu dapat uh,
terlaksana, dipahami oleh kedua belah pihak. Ya ini enggak terlalu ini juga sih. Nah, kemudian wayan akidul bai'u bil lafdhi sari alladhi takunu latuhu dhahiratan al bai' wa syirakal alfadhi sabiq wa yan akidul bai'u ya bi mujarradi talaffuz bis sari wala yahtaju ila niyah. Jadi intinya jual beli itu akan dianggap sah ya dengan menggunakan lafaz yang sharih. Artinya sigoh baik itu ijab atau qabul dengan menggunakan lafaz yang sharih ya. Sharih itu bisa juga dengan eh, bahasa yang dipahami ya. Artinya tidak harus pakai bahasa Arab gitu kan. Dan itu menunjukkan akan keridoan berpindahnya kepemilikan, itu sah jual belinya. Seperti itu. Ya, seperti lapas-lapas yang saya menjual kepadamu, saya membeli, atau kalau bahasa kita itu saya maharin ini, itu termasuk lapas-lapas yang sebenarnya ya sah-sah saja gitu kan. Di di kita saat ini kan jual beli lapas. Jual beli itu macam-macam ya, ijab kabul itu gitu. Saya maharin, saya apalah gitu kan dan seterusnya. Nah, itu semua sah, nggak ada masalah seperti itu. Ya. Dan orang udah paham juga maksudnya itu adalah jual beli. Seperti itu. Bukan dipahami lain-lain kan, bukan dipahami utang, bukan dipahami apa kan. Nah, selama itu dipahami artinya jual beli ya yaitu eh, apa yan akid al bai sah jual belinya jual belinya. Nah jadi yang seperti itu ya itu disebut dengan lafzun sorry ya lafaz yang sorry yang jelas sehingga dalam jual beli dengan lafaz yang sorry itu tidak dibutuhkan niat dan tidak perlu dikonfirmasi. Apa itu maksudnya kamu sedang menjual barang ke saya gitu kan? Atau sedang mau beli barang? Nah, jadi tidak perlu dikonfirmasi seperti itu. Ya, tidak perlu konfirmasi. Itu maksudnya apa gitu kan? Gitu. Jadi yang kayak gitu enggak. Nah, beda dengan kalau kemudian dia menggunakan lafaz kinaya. Ya, kinaya itu lawan daripada sharih. Ya, dia tidak jelas gitu. Dia maksudnya tidak gamblang untuk mengatakan saya mau beli atau saya mau jual gitu kan. Oleh karenanya jual beli dengan seperti itu muhtamal. Muhtamal itu atau ihtiyat ya, ihtiyat ya kita perlu eh, minta dikonfirmasi. Itu maksudnya itu mau jual segitu gitu kan. Mau beli segitu misalnya. Itu perlu dikonfirmasi. Ya, misalnya kalau di sini ya ja'altuhu laka au ya khudhu. Misalnya oke, saya menjadikan ini untukmu kepadamu gitu atau ambillah misalnya gitu kan. Nah, itu memang ini sangat subjektif ya ketika kemudian ini kita coba untuk eh, terapkan ke dalam bahasa kita, misalnya Indonesia dengan budaya kita yang berbeda. Kalau kita terjemahkan ya secara letterlet ini ya ja'altuhu laka atau khudhu, misalnya ambillah. Ya, di kita itu ketika kita sedang melakukan jual beli, lalu kemudian kita bilang ambillah, itu dipahami ridho dengan akad penawaran tadi atau tidak? Kalau kita bilang ridho, sorry atau enggak itu? Ya, tapi kalau bahasa Arab itu enggak sorry. Ambillah itu enggak sorry. Bisa muhtamalnya bisa bisa ambil saja gratis atau memang ya gas itu keren gas itu nah gas itu tidak sorry itu gas nah walau halam biasa ya memang sorry atau kinaya itu ketika dia harus diterapkan dalam budaya yang berbeda maka patokannya itu adalah sesuatu yang sudah ma'ruf di tengah-tengah kita. Kalau itu sudah ma'ruf dianggap tidak itu sudah jelas, berarti dihukumnya jelas. Bisa dipahami ya. Kalau gas tadi yang dipahami orang sudah menjadi
namanya itu opini umum atau disebut dengan ra'yul am itu oke gitu kan, eh, ridho gitu, ya nggak ada masalah berarti. Sampai sini bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian. Ya, ja'altuhu laka, ya, saya menjadikannya itu menjadi milikmu gitu. Nah, jadi atau ambillah tasallum apa? Tasallamhu, oh ya, atau salattuka alaihi bikata, atau saya ya menjadikan kamu menguasai ini seperti itu. Maksudnya dengan harga segitu, ya. Lakin bisyartin tawat kurnia niatul baik. Jadi syaratnya ya ada niat di situ. Kalau mau sah katanya gitu harus dikonfirmasi atau misalnya adanya indikasi-indikasi yang menunjukkan ada ridho. Jadi memang tidak kaku juga sih fleksibel. Kalau macam di masyarakat kita orang bilang gas, walaupun oke lah dihukum itu sebagai kinaya gitu ya, tidak sorry karena lafaznya itu bukan lafaz saya jual atau saya beli, saya ridho dengan harga segitu, oke ya. Tapi dengan orang bilang ya ambillah gitu kan, nah itu sudah, itu cukup dijadikan sebagai indikator. Nah, itu sah. Nah, jadi wayan akidul bai'u bil lafzi wayan akidu bil isyara wal kitab bainal akhras wa bil kitabati bainal ghaibain lianna dzalika mawjud darurah wa li wujudit taradhi wal kitabatu aqwa min ad-dilalah fi ad-dilalah ala ridha wal iradah. Jadi jual beli itu sah dengan lafaz sebagaimana yang tadi kita sudah sebutkan tadi ya. Lafaz yang sorry ada lafaz kinayah berarti harus ada dikonfirmasi niatnya apa atau adanya indikator-indikator ya yang menunjukkan bahwa dia ridho. Intinya selama kita bisa melihat bahwa itu sebagai indikator, menampakkan indikator dia ridho itu sudah cukup sebenarnya ya, walaupun dia lafaznya lafaz kinayah ya. Eh, Lalu jual beli itu bisa dengan lafaz, boleh dengan isyarat, ya. Isyarat itu ya mungkin pernah saya contohkan dulu kalau mungkin di daerah kita di Indonesia pun juga ada yang masih mempraktekkan jual beli pakai isyarat ya, tidak mau berbicara. Ya mungkin di tanah Sumatera ya, Om Reno ya, di Padang kali ya, jual beli sapi atau apa gitu kan. Atau nggak tahu mungkin ada di daerah yang lain bisa di sharing ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ya kan? Mereka melakukan penawaran penawaran di mana gitu. Nah, selama itu adalah isyarat yang bisa dipahami ya sebagai bentuk jual beli, itu tidak ada masalah sebenarnya, gitu kan? Ya sebagaimana kadang datang seorang pembeli ke toko kita misalnya, ya, saya beli harga segini, dapat nggak? Bisa nggak gitu kan? Gitu. Oke. Ya, itu juga isyarat. Dia nggak bilang oke atau nggak bilang ridho, nggak boleh nggak bilang iya, amin saja gitu kan? Ya isyarat, nggak ada masalah. Gitu. Lalu kemudian kitabah. Nah, kitabah ini umumnya biasa kalau kita ke toko-toko swalayan, kemana ya, mall dan seterusnya, ngambil-ngambil barang aja gitu ya. Iya. Ya, cuma kan ada tulisannya di situ, harganya segini. Nah, ketika kita ambil, kita ridho dengan harga segitu. Nah, artinya si penjual dia tidak mengeluarkan lafaz, tapi dia menggunakan kitabah, tulisan, gitu kan, sebagai sebagai penawarannya. Nah, itu boleh, nggak ada masalah. Gitu. Jadi kalau kasir itu sebenarnya pembayaran aja, bukan bukan orang yang melakukan transaksi dengan kita ya. Kasir itu mekanisme pembayaran aja. Bahkan di tempat tertentu ada yang kita bayarnya itu kita yang bayar di mesinnya gitu, nggak ada kasirnya. Ya kayak orang di YouTube YouTube itu pakai apa? Beli bensin ya, tinggal pakai apa, dia pakai apa tuh bayarnya itu? Ada yang oh ada orang ada ya, misalnya. Ya mungkin gitu ya. Nah itu nggak apa nggak akan jadi masalah selama pertama karena yang menjadi yang apa si ijabnya itu yaitu harga yang tertera di situ gitu. Gitu. Jadi itu sah seperti itu sah. Jadi walau qala ya kitabah. Nah tadi
Min akhras. Terutama kan kalau orang yang bisuk kan dia biasanya menggunakan tulisan ya untuk jual beli ya. Nah, itu sah. Kemudian mobil kita berarti bainal ghaibain. Demikian juga jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak ada di majlis akad misalnya. Kalau dulu kan belum ada handphone ya, kita bisa real time ya melakukan penawaran gitu kan. Nah, orang biasanya lewat surat menyurat melakukannya dan seterusnya. Nah, dengan melakukan kitabah seperti itu sah, sah saja, nggak ada masalah. Nah, li'anna dzalika atau misalnya ya itu sudah cukup. Nah, li'anna dzalika maudhu darurat karena memang ini adalah persoalan yang darurat ya lafaz tadi itu. Dan itu menunjukkan adanya keridhaan wa diwujudi taradi wal kitabatu aqwa fid dilala ala ridha wal iradah. Jadi kitabah bentuk tulisan itu bahkan lebih kuat secara dilalah ya secara dilalahnya ya menunjukkan bahwa dia ridho dan ingin daripada yang lain sebenarnya gitu. Gitu. Makanya kalau kita lihat orang yang berutang pun ya itu perintahnya yang pertama itu ditulis ya kan. Jadi ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ya ila ajalim musamma faktubu. Ya jadi kalau wahai orang beriman kalau kalian melakukan transaksi utang piutang ya sampai batas waktu tertentu. Jadi utang itu harus jelas juga batasnya apa gitu. Untuk biar tahu gitu. Gitu. Harus jelas sampai kapan akadnya begitu. Lalu kemudian eh, ditulis gitu ditulis. Nah, karena memang kalau cuma akadnya itu ya eh, orang bisa ngeles ya, maksudnya bisa bisa nggak diingkari kan begitu ya. Tapi kalau ada tulisan kan bisa ada bukti. Nah, makanya itu lebih kuat. Lalu kemudian adanya kesaksian. Makanya di situ kalau nggak ada eh, apa nggak ada nggak ditulis ya kita bisa pakai kesaksian. Kemudian al-bai al-mu'attah. Eh, walau qala bi'tuka hadza bi alfin in syi'ta faqala syi'tu lam yasihul bai'. Ya. Jadi kalau misalnya seorang pembeli itu mengatakan, ya saya menjual barang ini kepadamu dengan 1.000, nggak tahu tuh 1.000 apa, insyita, kalau kamu mau, ya, kalau kamu mau, jadi insyita. Lalu kemudian faqala itu, ya saya mau katanya. Nah ini dianggap tidak tidak sah jual belinya, karena li'anna lafzal masyiah laisa min alfadhi tamlik. Karena lafaz masyiah kalau mau itu, kalau kamu berkehendak itu bukan lafaz jual bukan lafaz kepemilikan atau melepas kepemilikan. Nah, wa in qala qabiltu sahha fil asah. Jadi kalau saya terima ya, jadi kalau dia bilang itu nggak sah, tapi kalau dia bilang qabiltu baru sah gitu. Jadi si pembeli itu harus bilang, ya saya terima. Kan kita sudah dikasih pilihan. Kalau mau, ya saya mau. Nah, kalau saya mau, kalau di mazhab ini dianggap tidak sah. Kalau saya berkehendak, maksudnya bukan kalau saya mau ya. Kalau saya mau, belum jelas gitu. Ya, belum belum jelas. Ya, lapas penawaran ijab dari si orang pembeli apa penjual itu tidak masalah. Tapi kita sebagai mustari nggak boleh kita jawab tidak boleh kita jawab syi'tu. Saya berkehendak. Ya, nggak syi'tu berkehendak. Ya, jadi karena sya'a itu kalau berkehendak. Ya, kalau berkehendak. Insya Allah kan gitu. Jika Allah berkehendak. Jadi syi'tu, aku berkehendak. Ya atau ya saya pengen juga nggak masalah sih. Seperti itu. Ya. Cuma lafaz si yang harus
disampaikan harusnya mengatakan qabiltu, saya terima, bukan saya berkehendak. Baik. Nah, sekarang disinggung sedikit tentang jual beli yang mana mereka tidak menggunakan lafaz. Nah, ini sedikit ya, ada fakta yang memang sedikit menjadi perhatian para ulama memang, karena ada fakta-fakta orang yang jual belinya itu dianggap oleh mereka eh, tidak sah. Ya, seperti apa bai al-mu'athah yang dianggap tidak sah, karena memang ini perbedaan pendapat, mayoritas memang mengharamkan ya. Tetapi harus kita pahami juga eh, yang diharamkan oleh para ulama itu alasannya apa atau kenapa bentuk bai'ul mu'athahnya itu. Ya, tapi ternyata selama itu bisa dikondisikan sah kok gitu. Nah, kita lihat di sini ya, al-mu'athah disebut dengan al-munawalah min, ya, dia dari kata atau yu'ti, memberi. Jadi iza tanawala, ya, jadi tanawala itu artinya ya melakukan pemberian gitu ya. Nah, mufa'alah minal atha wa hiya an yataqabada min ghairi talaffuz bil aqdi. Yang dimaksud dengan mu'athah ini sebenarnya adalah orang yang saling menerima barang atau uang langsung tanpa ada lafaz akad, tanpa melafazkan akad ijab dan qabul, ya. Nah, bentuknya itu nanti macam-macam tuh. Jadi surahnya itu macam-macam. Wa suratuha an yu'ti dirhaman. Misalnya seseorang nih, dia punya uang dirham. Dia kasih tuh uang dirham segitu. Kemudian wa ya'khudhu minhu syai'an fi muqabalatihi, lalu dia mengambil apapun yang ada di situ, misalnya ya dengan uang itu diambil. Oke ya. Nah, uh, waqad yujad al-lafzu min ahadihima wal fi'lu min al-akhar. Atau dalam bentuk yang lain, kadang-kadang ada yang melakukan lafaz itu dari salah satunya gitu. Yang lain berbuat. Misalnya ya eh, mengatakan ya saya beli 5 dirham, pakai barang ini 5 dirham. Kemudian dia cuma diam aja dan tidak ada harganya juga di papan. Nah, itu dianggap tidak boleh ya. Namun Syekh Taqiyuddin Nabhani yang mengatakan boleh kalau memang itu ma'ruf. Orang sudah tahu barang itu harganya segitu. Makanya sebenarnya yang jadi kuncinya di situ ya. Selama orang tahu harga barangnya itu sah-sah saja. Gitu, kan masalah. Selama orang itu tahu harga barangnya berapa, maka itu sah saja jual belinya. Gitu. Jadi lafaz itu kan menunjukkan ridho. Jadi kalau barang itu ada harganya, dia ridho, si penjual itu melakukan penawaran dengan harga segitu. Jadi waqad yujal lafzu min ahadima wal fi'lu minal akhar. Ya, terkadang memang lafaz dari salah seorang, yang lain berupa perbuatan. Gitu ya. Nah, wal mu'atat laisas bai'an 'alal mazhab. Jadi mazhab Syafi'i itu dianggap bukan jual betul jual beli, ya. Tetapi harus diingat wasahhaha ba'du fuqaha il mazhab al-bai'a bil mu'atat bil muhakkirat, ya. Ya, jadi sebagian fuqaha mazhab Syafi'i ada yang membolehkan jual beli mu'atas dengan bentuk yang sudah disebutkan di atas tadi, ya, tetapi untuk barang-barang muhakkirat katanya, barang-barang yang remeh, ya, receh, ya. Nah, receh itu eh, dia 1 dinar gitu. Ya, berdasarkan apa? Ya, dalam hadis Nabi SAW tentang lukoto. Lukoto itu untuk barang yang receh. Apa itu lukoto? Lukoto itu barang temuan ya. Orang kejatuhan barang di jalan, di mana, di tempat mana, kemudian eh, diterima apa didapatin orang tuh barang. Nah, barang lukotoh itu kalau kita temukan nih, kita harus nggak boleh diapa-apain hingga kita umumkan selama 1 tahun. Kita umumkan siapa yang punya hingga ada yang nyari lukotoh. Tetapi untuk lukotoh yang receh, ya, yang di bawah 1 dinar atau 1 dinar ke bawah, ya, itu boleh langsung kita ambil manfaatkan, ya, tapi pengumuman tetap gitu hingga datang orang yang mengaku mengklaim itu barang dia. Nah, tapi boleh kita pakai. Tapi kalau yang lebih dari itu tidak boleh kita gunakan
hingga menunggu 1 tahun dulu baru boleh dimanfaatkan. Tapi itu pengecualian, ya, dia bentuknya makanan atau barang-barang yang cepat rusak. Berapapun banyaknya, nilainya nggak apa-apa. Cuma kalau datang orang yang ngaku punya dia, ya kita ganti, gitu. Ganti rugi, gitu. Ya kan? Nah, jadi dari situ kita tahu ternyata barang-barang muhakirat itu kalau nilainya ya sekitar 1 dinar. 1 dinar itu konversinya sekitar 4,25 gram emas. Ya kalau dikonversi ke rupiah mungkin 5 jutaan kali ya. Ya, sekitar itulah. Nah, jadi itu yang disebut dengan mu'athah. Jadi jual beli yang mu'athah itu dianggap boleh ya oleh sebagian besar fuqaha mazhab, ya, eh, sah gitu. Nah, namun kemudian ya ternyata eh, para mutaakhir fuqaha mazhab Syafi'i, maksudnya ulama-ulama belakangan, ya, eh, itu mereka bahkan mensohihkan sah secara mutlak. Tetapi mereka ngasih keterangan. Ya tadi sebenarnya. Sebenarnya jual mu'athah itu sah manakala jelas harga barangnya berapa. Intinya itu aja sebenarnya. Gitu kan? Asal harga barangnya jelas itu nggak ada masalah intinya gitu. Harga barangnya aja jelas gitu. Nah, sekarang ini kita menemukan bentuk jual beli mu'athah ini banyak banget hari ini gitu kan. Banyak banget, tapi dengan tadi syarat jelas tadi gitu kan. Dan banyak dipraktekkan ya di mal-mal, di swalayan, di pom bensin sebagian gitu ya. Kita ambil sendiri dan seterusnya gitu kan. Nah, eh, asalkan barangnya, harga barangnya aja jelas, itu nggak akan ada masalah. Jadi mungkin juga efisiensi juga ya. Kalau banyak melakukan penawaran butuh banyak karyawan itu, ya kan? Butuh banyak karyawan ya. Tapi dengan kayak gitu kan cepat ya. Nah, eh jadi eh, mutaakhir mazhab Syafi'i, fuqaha Syafi'iyah itu membolehkan mutlak. Ya, jadi wa anal bai'a yanaqidu bi kulli ma ya'udduhun nasu bai'an. Mereka mengatakan bahwa jual beli itu akan sah selama ya orang menganggap itu bentuk jual beli, ya. Mutaakhir itu sepertinya Pak Imam Nawawi itu disebut sebagai khalaf ya, tapi dia kan muktamad. Jadi kalau orang pengen tahu mazhab Syafi'iyah ya lihatnya Imam Nawawi kan begitu. Nah, itu. Imam Nawawi mengatakan wa huwa rajihu dalilan. Dalilnya sangat rajih wa huwa al-mukhtar, ini yang terpilih di mazhab katanya. Li'annahu lam yasihha fi syar'i istiratul lafzin. Karena pada dasarnya ya dalam mazhab itu tidak disyaratkan kok sebenarnya eh, adanya lah lafaz itu gitu. Jadi lam yasihha fi syar'i. Jadi enggak, di mazhab Syafi'i itu tidak mensyaratkan bahwa harus adalah lafaz katanya. Ya, karena namanya orang jual beli. Jual beli itu ya bisa pakai kitabah, bisa pakai isyarah, bisa pakai lafaz gitu. Itu sudah hal yang maklum itu. Jadi apakah harus sah apa? Sah tidaknya itu harus ada lafaz? Enggak gitu. Makanya di mazhab dia ingin mengatakan bahwa mazhab sendiri, mazhab Syafi'i maksudnya tidak mensyaratkan harus adalah nafas, ya. Jadi fawajib berrujuk fihi ilal urf, maka katanya merujuknya kepada kebiasaan urf, ya, kaghairihi minal alfas, ya, termasuk penggunaan lafaz-lafaz yang ada. Makanya ini kembali lagi saya katakan, muamalah itu dia fleksibel. Maksudnya fleksibel itu dia sifatnya tidak kayak ibadah tauqifi. Ketika lafaz-lafaz yang kita gunakan tadi, tidak mesti kita harus pakai bahasa Arab, pakai bahasa kita, dan itu kita pahami pada bentuk jual dan beli itu sah saja, nggak ada masalah, kan gitu. Ya ini muamalah ya, kalau muamalah ya itu sifatnya. Nah, jadi eh, wal bai'u bil mu'atas mimma ta'arafahu nasu bikasrati. Katanya jual beli mu'athah ini ada termasuk persoalan yang sudah umum, semua banyak diketahui, sudah banyak diketahui oleh banyak orang ya, dan mereka bahkan melakukan transaksi ini sudah sering wa yata'amaluna bihi, ya, wa asbaha huwa syai wal ghalib wa yu'tabar sahih, dan ini sudah
sudah meluas gitu dan sudah umum dilakukan oleh orang-orang dan ini dianggap sah. Baik, intinya di sini tidak disebutkan seperti apa. Namun yang harus dipahami selama ini kaidahnya, selama harga barang itu jelas, ya, maka jual belinya sah. Baik, syurutus sigoh. Sekarang tadi sudah kita bahas tentang ternyata sigoh dalam jual beli yang dimaksud sigoh itu dua, ya, yakni adanya ijab dan yang kedua adalah qabul. Nah, sekarang syaratnya kita akan bahas tuh masing-masing syarat atau syarat dari kedua baik ijab ataupun qabul. Syarat yang pertama adanya ittihadu majlisil aqdi. Ya, disyaratkan bahwa yang namanya ijab ataupun qabul ketika itu berlangsung itu disyaratkan harus ada yang namanya mualas atau ittihadu majlisil aqdi. Apa tuh mualat? Mualat itu artinya ya tidak boleh dipotong ya jual belinya itu akadnya itu ketika berlangsung tidak boleh diselingin dengan hal yang lain. Ya, tidak atau tidak boleh dibiarkan dalam waktu yang lama gitu. Jadi tidak boleh dipisahkan gitu kan, ada pemisahnya. Jadi wadzalika bi alla yatulal faslu bainal ijab wal qabul. Artinya tidak boleh ada jarak pembatas ijab dan qabul misalnya dia melakukan penawaran ya lalu qabulnya lama direspon ya. Bisa jadi dia nunggu dulu nggak langsung atau bisa jadi tiba-tiba ada orang lain lagi penawaran itu ada orang lain yang kemudian masuk untuk melakukan ya diskusi aja di luar tadi dengan si penjual atau pembeli. Nah, ini tidak langsung dianggap sah ketika dia mengatakan, "Oke, saya terima penawaran tadi." Maka harus dimulai lagi. Dia menegaskan kembali misalnya bahwa saya beli harga segini ya barang ini dengan harga segini terima nggak kan begitu. Nah, saat sudah diterima itu maka dianggap sah. Jadi nah bima yas'uruhu hasabal urfi bil i'rad anil qabul. Nah, tentunya memang ada catatan. Kalaupun ada pemisah itu antara ijab dan qabul, ya tentunya sesuai uruf kita menganggap apakah ini adalah menampakkan dia tidak ridho dengan penawaran itu. Nah, kalau itu yang nampak baru dianggap tidak boleh ada pembatas tadi. Jadi kira-kira kayak gitu ya. Atau wa alla yatakhallalu bainahuma kalamun ajnami anil aqdi. Ya, atau misalnya tidak bisa diselipkan nih ada perkataan jadi lagi penawaran ijab dan kabul kemudian ada orang asing perkataan asing atau orang asing nimrung membicarakan hal yang lain. Itu dianggap juga tidak sah. Ya ibarat kalau kita mau akan nikah itu kan cepat sebenarnya waktu dibilang cepat ya jangan ada jeda kan. Nah kira-kira kayak gitulah. Gak ada jeda gitu ya. Nah akad nikah itu kan juga sama ya muamalah ghairu maliyah ya tapi ya atau disebut dengan ahwal saksiyah ya. Nah kalau ini apa namanya muamalah maliyah tapi sama-sama muamalah. Nah kalau al faslu jadi kalau misalnya ya al-faslu yang membatasi, yang menghalangi akad antara ijab dan qabul ini panjang atau ada khalal tadi ya ada masuknya orang asing atau perkataan membicarakan perkataan yang di luar akad jual beli itu maka dianggap tidak sah lam akid sawa untuk korok minal majlis amla ya apakah mereka masih sudah berpisah di majlis atau masih dalam majlis itu. Kenapa? Li'anna tulal fasli au takhallul al kalam al ajnabiyah yukhriju sani an yakuna jawaban anil awal karena ya adanya penghalang tadi ya itu kan
jarak antara ijab dan qabul yang lama, atau adanya perkataan lain asing dari di luar dari akad jual beli, atau masuknya orang lain yang melakukan pembicaraan di luar akad tersebut, ini akan mengeluarkan salah satu pihak. Di sini disebutkan pihak kedua gitu kan, entah penjual atau di situ sebagai pembeli, konteksnya harusnya seperti itu ya. Itu eh, mengeluarkan pihak yang disebut sebagai qabul, yang itu menjawab sebagai jawaban atas tawaran pertama. Nah, wala yadurul faslu yasir li adami isyarihi bil i'rad anil qabul. Nah, kalau misalnya dia penghalangnya cuma sedikit, misalnya jaraknya dikit gitu kan, yang itu orang merasakan oh itu tidak bukan bentuk penolakan terhadap penawaran. Nah, itu dianggap qabulnya sah. Kalau misalnya dia mengatakan saya terima dengan harga segitu gitu. Kemudian yang berikutnya, wa yustaratu an yakuna al-qabul mimman sadara mahul khitab, ya falumatal mukhatib ya bihi qabila qabuluhu wa qabila warisuhu lam yanakid wa kadza law qabila wakiluhu aw muwakkili. Bagaimana kemudian dalam jual beli itu ya, si penjual melakukan ijab penawaran. Nah, si pembelinya ini ya yang eh, apa namanya, yang diajak melakukan penawaran sama si penjual. Jadi eh, yang pembeli yang diajak melakukan penawaran oleh si penjual tadi, ya eh, tiba-tiba meninggal tuh, belum belum dia mengatakan kabul, gitu kan, meninggal, ya. Kemudian kabulnya diterima sama si ahli warisnya, atau misalnya eh, apa ya sama siapalah gitu, terutama ahli warisnya atau wakilnya misalnya, atau yang mewakilkannya, gimana? Apakah sah atau tidak? Tidak sah. Lam yan akid itu. Jadi harus terjadi dulu kabulnya. Kalau kemudian dia meninggal itu sah. Jadi harus akad baru. Gitu. Karena pada akhirnya wakil itu kalau dia meninggal, yang mewakilkannya kepadanya akadnya selesai wakalannya. Jadi ini syarat wakala ya. Syarat wakala itu kalau meninggal orang yang mewakilkannya, selesai juga itu wakala secara otomatis. Kalau itu ya. Baik. Jadi kama yustaratu an yabqal bani bisigati musiran ala ma ata bihi minal ijab ila al-qabul wa an tabqa ahliyatuhu kadzalik. Jadi ini serasa jelas lah ya. Jadi kita lewatin aja dulu. Langsung saja eh, ya langsung saja yang kedua ya, muwafaqatul qabul lil ijab. Yang kedua, syarat daripada ijab dan qabul itu ada keselarasan antara qabul dan ijab. Maksudnya bahwa untuk ya yustaratu lissihatil bai muwafaqatul qabul lil ijab wa mutabaqatuhu lahu fi kulli jawanibi, ya fil ma'na kal jinsi wan naw was sifah wal adad wal hulul wal ajal. Maksudnya adalah untuk eh, untuk kesahihan ya sebuah jual beli, maka harus ada keselarasan antara qabul ya dan juga ijab, ya harus selaras dari segala sisi ya, dalam hal makna. Misalnya apa? Bahwa jenis yang diperjualbelikan, yang ditawarkan apa, yang di misalnya dia menawarkan menjual apa, yang mengatakan saya membeli juga harus jelas. Ya kalau dia bilang dia belinya laptop, masa bilangnya saya terima harga segitu untuk sebuah handphone, kan nggak mungkin kan gitu kan. Ya harus jenisnya jelas, ya jeansnya itu jelas, ini barang atau apa gitu kan, naunya, tipenya jelas. Kalau misalnya beli handphone, ya ini handphone misalnya iPhone apa gitu tipenya gitu kan, harganya segini gitu. Lalu kemudian si eh, apa atau si misalnya katakanlah si pembeli mengatakan saya beli ini
handphone iPhone tipe ini harga segini, mau nggak? Gitu. Nah, si penjualnya, iya, eh, saya terima harga segitu, tapi tipenya ini. Nah, itu beda. Beda tipe aja sudah nggak sesuai kan? Nah, itu harus akad lagi. Sifatnya apa? Ya, harus jelas gitu. Oh, antara ijab sama qabul. Ya, berapa jumlahnya? Berapa lama akan mau dibayar hulul kalau misalnya dia apa namanya? Mau dia bayarkan berjangka, bayu taksir ya dan seterusnya. Ya, jadi kalau khalafal qabul ilijab fi ahadil umur sabiq lam yasihal aqdu. Jadi kalau misalnya qabul ini menyelisihi ijab ya, penawaran pertama dari salah satu yang disebutkan jenis, tipe, sifatnya, bilangan, kapan ya hulul dan ajal gitu kan. Maksudnya ini cash atau enggak? Kalau cash kapan kan? Kalau apa? Kalau ya cash kapan? Ininya kapan kan? Gitu. Kalau ajalnya ditunda, tak taksid kapan? Nah, kalau itu ada yang diselisihi tidak sesuai, maka tidak sah akadnya karena itu masih dianggap bukan kobul. Karena kobul itu harus muwafaqah, harus ada keselarasan. Jadi ibaratnya itu tidak terpenuhi itu sikoh itu. Harus ada ijab dan harus ada kobul. Nah, jadi illa idza qabla al-mujib ya. Saniatan bima qabilahul qabil awalan. Ya, maksudnya illa idza qabila al-mujib saniatan. Nah, sebenarnya kecuali kalau misalnya ya si kobulnya itu atau si mujibnya itu dia menyampaikan kembali yang kedua kali menegaskan baru dianggap sah. Intinya harus ada dua dua torok tadi ya, ada hijab, ada kobul ya. Oh, saya mau sampaikan gini, kadang kita dalam jual beli ya, ini kan yang kita sampaikan ini kan kalau misalnya tidak ada penawaran apa tidak ada tawar menawar sama sekali ya, musawamah ya. Saya beli harga segini, oke saya terima harga itu aman kan gitu. Tapi bagaimana kalau misalnya ada orang melakukan penawaran? Ya, maka penawaran-penawaran yang pertama itu ketika harganya belum pasti dan seterusnya itu masih belum bisa disebut sebagai ijab sampai pada ketetapan harga yang disepakati baru itu ijab dan qabul. Itu maksudnya ya. Makanya di sini ditegaskan jadi illa idza qabilal mujib saniyatan bima ya mungkin saja akan dipertegas lagi untuk yang kedua kali, ketiga kali dan seterusnya sampai pada setuju. Memang nanti akan kita bahas di sana ada musawamah nanti. Ya, musawamah itu maksudnya tawar menawar. Gitu. Jadi kalau orang nanya harga gini, saya mau hargain begini, mau nggak kan begitu? Kan belum tentu. Jadi diterima dengan harga segitu penawarannya. Jadi sampai pada kesepakatan yang disepakati, ya disitulah nanti ada ijab kok. Nah, baik, ini kita ini. Nah, ada hal yang penting di sini. Walau qala simsar al-mutawassit bainahuma lil ba'i bi'tu bikadza qala na'am aw bi'tu wa qala al-mushtari ishtaraitu bikadza fa qala na'am fa yanaqidu al-bai' fil asah li wujudi sighati wa taradi. Eh ini seorang simsar, market apa namanya ini? Simsar? Calo. Pendengar. Ya, mutawasit penengah ya. Jadi simsar ini mengatakan ya di antara penjual dan pembeli ya tetapi dia bilang sama si pembeli ya bi itu bikaza ya dia pakai istifham ya bi tabi kaza apakah kamu menjual dengan harga segini kemudian si bainya bilang penjualnya bilang naam iya ya atau bi itu atau dia mengatakan ya saya jual gitu nah waqala al-mushtari ya atau misalnya si simsarnya itu bilang istaraitu bikadza pakai istifham. Kamu tadi kalau kamu tadi kan menjual kan kalau kemudian mustari ke mustari bilang kamu membelinya dengan harga segini kan itu.
sama si pembeli maksudnya. Kemudian si pembelinya bilang faqala na'am, ya. Fayan akidul bai'u fil asahi liwujudi sigati wat taradi. Ya, jadi itu dianggap jual belinya tetap sah karena apa adanya sigoh dan taradi gitu. Jadi istaraita bikadza atau bi'ta bikadza, kemudian dijawab na'am atau bi itu yaitu sama. Ya, dianggap sah. Walau yustaratu li sihatil bai' taqdimul musawamati alaih walau lakiya rajulan fi tariqihi wa qala lahu bi'tuka hadha bi alfin ya faqala qabiltu aw ishtaraitu sahha al bai'. Jadi sebenarnya dalam jual beli ya sah-sah saja tanpa adanya penawaran. Maksudnya penawaran tawar-menawar maksudnya. Tawar-menawar itu boleh, tapi tidak menjadi syarat sahnya jual beli. Bisa jadi memang ada orang yang menawar dalam jual beli, ada juga orang yang tidak mau melakukan penawaran. Bisa saja, ya intinya sah-sah saja. Kemudian wa istaratu li sihatil bai'an, ya ini dia penting ya. Jadi disyaratkan ya, disyaratkan untuk sah tidaknya jual beli itu agar harga dalam akad pas saat akad itu sebutkan. Jadi an yuzkara tsaman fi halil akdi. Jadi saat akad berlangsung harus harga itu harus sebutkan. Ini yang kita sebut apa kita jelaskan tadi bahwa harga itu menjadi syarat. Yang penting selama barang itu jelas harganya nggak masalah sebenarnya termasuk bai'ul mu'athah gitu ya. Nah, fayaqulu bi'tuka bikadza. Misalnya dia mengatakan, "Saya menjual ini kepadamu, barang ini dengan harga sekian." Ya. Atau falau itasal ala qauli atau misalnya dia mengatakan bi'tuka hadza. Saya menjual ini ya, menjual ini kepadamu. Kemudian walam yadhkur fi sigati ats-tsaman faqala al-mukhatab ishtaraitu aw qabiltu lam yanaqidil bai'. Jadi kalau misalnya seorang mengatakan saya jual barang ini kepadamu, lalu dia tidak menyebutkan harganya, lalu si pembeli itu mengatakan saya beli, saya terima, itu dianggap tidak sah jual belinya, tidak sah jual belinya. Ya wayan akidu hibatan, wayan akidu hibatan fi wajhin dhaif. Sementara kalau hibah, ya hibah itu berarti hadiah. Ya di mazhab Syafi'i dianggap sah, tapi itu lemah, dhaif sebenarnya. Artinya eh, hibah saja tetap juga harus disebutkan nominalnya berapa. Wallahu a'lam bishawab. Dan syarat yang eh, terakhir ya dari bahasan sigoh ini ya adanya tanjis wa ta'bid. Apa itu tanjis wa ta'bid? Yustartu fi sigatil aqdi ya li sihatil bai' an takuna munjizatan ay ghairu mu'allaqatin ala syartin la yaqtadihi al-aqdu. Bahwa dalam sigoh akad atau ijab dan kabul itu disyaratkan agar sigohnya itu agar jual belinya itu benar sah gitu, maka dia disyaratkan harus munjizah. Apa itu munjizah? Munjizah itu tidak boleh ada taklik, tidak boleh ada syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan akad yang dijual belikan itu ya, yang tidak dituntut oleh akad. Seperti apa? Ya, misalnya saya jual bi tuka kaza in ja'a zaidun. Jadi saya akan menjual barang ini kepadamu kalau Zaid itu datang, misalnya. Nggak ada kaitannya sama Zaid, gitu kan? Lalu jadi li'anat ta'lik ya. Jadi ta'lik yang seperti itu atau alasan seperti itu pentak apa namanya itu ya. eh, Pemberian alasan ya. Ya dulu ala adamil jazm. Itu menunjukkan bahwa tidak ada tidak jazm jual belinya. Dia ragu-ragu, tidak pasti gitu kan dalam penawarannya ya, sehingga itu dianggap eh, tidak terjadi penawaran, maksudnya penawarannya itu tidak benar-benar gitu ya kan, oleh karenanya dianggap tidak sah. Nah
Itu syarat yang pertama. Yang berikutnya ya ta'bid. Jadi wa antakuna as-sighatu mu'abbadatan. Jadi sigohnya itu harus mu'abbadah. Mu'abbadah itu selamanya. Maksudnya ketika dia melakukan jual beli ya, melakukan jual beli, dia nggak bisa bilang saya jual barang ini kepadamu 1 tahun, selama 1 tahun. Oh, namanya orang jual beli, perpindahan kepemilikan. Kalau 1 tahun namanya sewa. Kenapa? Jangan bilang jual beli. Karena jual beli itu adalah pemindahan kepemilikan dan itu selamanya. Nggak bisa bilang selama waktu tertentu misalnya. Jadi ya, kalau qayyadaha biwaqtin fala yasihal bai'. Jadi kalau misalnya dia ikat dengan waktu tertentu, misalnya saya jual ini ya untuk 1 bulan misalnya, atau selama bulan ini saja, nah maka itu tidak sah jual belinya ya, seperti bi'tuka bikada syahran masalah ya, saya misalnya menjual ini selama sebulan, nah itu sah enggak ya, karena akdul bai itu adalah akdun litamlik, akad jual beli itu akad untuk menyerahkan kepemilikan ya, dalam hal apa? A'yan ya. Ya. eh Kepemilikan. Jadi watamliku fil a'yan layak balu taukid ya. Sementara kita ketahui yang namanya kepemilikan dalam a'yan ini kayak gini, benda-benda kayak gini, a'yan ya. Ini dia nggak mengenal yang namanya waktu tertentu. Kalau saya bilang saya jual ini, ya berpindah kepemilikan itu. Ya, beda ya. Jadi dalam hal a'yan. Nah, wa idza uliqal bai'u ala ma yaktadihi al-aqdu. Ya, kalau bagaimana kalau misalnya ya jual belinya dalam hal tanjisnya itu ya berarti dia pakai ta'liq, pakai syarat. Syaratnya itu masih ada kaitannya dengan akad. Ya, ma yaktadihil aqdu. Seperti apa? Kaqaulihi bi'tuka hadza bikadza in syi'ta. Misalnya saya menjual barang ini dengan harga segini kepadamu kalau kamu mau. Nah, ada syarat apa, ada ta'liq di situ, in syi'ta ya. Nah, faqala ishtaraitu, lalu kemudian si pembeli itu bilang saya membeli begitu ya, saya beli. Atau misalnya ya qala ishtaraitu hadza minka bikadza in syi'ta ya, in syi'ta ya. Atau misalnya perkataan si si penjual, saya membeli barang ini dari kamu dengan harga segini kalau kamu mau nggak misalnya, atau bahasa kita mau nggak ya kan, kemudian si penjual bilang ya saya jual kepadamu, nah itu sah ya, li'anna hadza ta'liq tasrihun bi muqtadal aqd, karena ya ta'liq eh, alasan atau syarat ya yang semisal tadi itu masih masuk kaitan dengan akad gitu. Nah, ini bisa dikembangkan. Jadi wa istiratu tanjis wa ta'bid fil mabi faqat. Jadi syarat tanjis dan ta'bid ini itu pada barang saja ya. Yang tadi itu disyaratkan bahwa sigohnya itu harus tanjis, tidak ada tidak boleh pakai taklik alasan, dan harus sifatnya selamanya. Tetapi untuk harga amas saman fayajuz ta'liquhu kama law qala ba'ahu ala an yadfa saman awal syahrun awal syahrin kata. Tetapi kalau orang ini si penjual pembeli nih, dia mau bayar uang ya, dia boleh pakai taklik alasan, misalnya dia mengatakan ya eh, dia menjual, misalnya contoh ya, misalnya si penjual dia menjual barang kepada si pembeli, kemudian dia bilang oke, kamu saya jual barang dengan harga segini ya, ini termasuk boleh ya walaupun ada yang menyelisih ya, misalnya kalau kamu
bayarnya cash harganya segini, kalau bayarnya taksid ya bertahap harganya segini. Itu kan ada taklik tuh. Nah, itu boleh begitu, nggak ada masalah. Cuma ada yang nggak membolehkan karena dia katakan itu syarat gitu kan. Ya, itu nggak ada masalah. Ya, seperti seorang penjual mengatakan saya jual barang ini, kamu bayar di awal bulan segini misalnya, ya, dan seterusnya. Atau wa yajuzu tawqituhu bi an yadfa saman ba'da syarain misalnya, atau misalnya oke, barang saya jual harga segini, kamu boleh membayarnya nanti. Nah, ada taklik alasan apa ada pengecualian atau apalah namanya taklik gitu ya. Eh, Tidak langsung. Artinya dia mengatakan kamu beli segini nanti bayar 2 bulan berikutnya boleh, tidak ada masalah ya. Dan itu sah jual belinya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian, kita sudah di penghujung jam 21.25. Materi kita sudah selesai. Ya, matlab asani untuk membahas rukun yang ketiga dan keempat dari jual beli atau yang berkaitan dengan ijab dan qabul. Ya, nanti insya Allah berikutnya kita akan membahas tentang ya rukun ke-5 dan yang ke-6 ya, yakni membahas tentang barang dan juga harga ya atau al-mabi wasaman ya. Yang ini yang cukup banyak bahasannya sebenarnya di bahasan yang ini. Baik, kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup, dipersilahkan Bapak Ibu sekalian. Bisa terkait lebih tadi Ya. dan antara harga katakanlah kayak saya dengan bapak itu ada sudah dilangkah bayar ini dua kali tadi kadang masih dapat beli tetapi sampai yang bulan atau tahun itu angkanya kan otomatis beda itu gimana ada perbedaan dari awal masalah negosiasi. Ya, selama apa dijelaskan dari awal kalau termin sekian harganya sekian ya. Kemudian kalau termin yang segini harganya sekian, nggak ada masalah. Ya, gitu. Ijab kabulnya jelas di awal dia milih yang mana. Seperti itu. Ya, gitu. Kalau misalnya mundur terus ada perubahan harga gimana? Oh, nggak bisa. Dari tahun 9 bulan. Dia misalnya tiba-tiba ibaratnya tidak sesuai dengan akad yang pertama kan. Lalu kita bilang kalau gitu harganya naikin dong. Enggak boleh. Enggak boleh. Denda gitu maksudnya? Denda. Iya. Jadi misalnya pembayaran tadi. Ya. Kan efektif juga ya. iya, itu sudah pasti ya ada impact. Tapi masalahnya apakah boleh diberlakukan denda? Makanya itu kan nanti kalau biasanya kan orang disampaikan di awal kan. Kalau maksudnya apa? Maksudnya mau menerapin itu kan. Nah, cuma di sini harus diingat ya, harus kita pahami. Jual beli yang seperti itu ada yang bersifat Pak. Kalau kita tarik kan jual beli kalau kita ngutangin barang ke orang itu namanya kordun. Ya. Tetapi kalau yang namanya kordun, jual beli kordun itu, tapi kordun itu sebenarnya hutang. Berarti nanti dibayar juga dengan barang yang sama. Tapi kalau kita jual barang ke orang, dia dia bayar dengan uang, bukan barang yang sama. Berarti itu tetap namanya jual beli. Nah, jadi yang tadi itu denda ya dalam jual beli ya itu tidak termasuk, kita harus lihat dulu itu masuk hutang atau jual beli. Tapi kalau dia sifatnya jual beli masih boleh ya, kan? Ya, karena itu karena dia itu adalah sifatnya jual beli. Cuma memang ada syubhatnya di situ. Makanya pertama akadnya harus jelas dari awal seperti itu, ya kan?
Karena pertama kita lihat dulu, karena ini bukan hutang, ya kan? Karena orang kan kadang menyamakan itu dianggap sebagai hutang, padahal itu jual beli berjangka namanya, atau bayul taksid atau bayul ajal. Bayul taksid itu bertahap, bayul ajal itu ditunda pembayarannya. Kira-kira seperti itu ya. Kalau misalnya jual beli bertahap itu adalah tahun, terus waktu udah selesai tahun, ya ada pembayaran yang belum terselesaikan, dan mungkin 1-2 bulan gitu. Terus lama gitu sampai bayar, kita tarik barang itu boleh sih. Kenapa? Karena dia nggak mau bayar gitu, kita tarik barangnya gitu. Ya, Tidak melunasi. ya sebenarnya kalau jual beli seperti itu ya harusnya memang sebaiknya hindari denda ya, karena ada syubhat di situ. Maka yang paling aman tadi ya dengan batas tertentu boleh kita batalkan jual belinya. Kalau misalnya sama sekali tidak ada progres. Kalau misalnya gini, kalau bisa kita pecah, yang sudah dia bayar berapa, yang dia belum bayar berapa, berarti yang dia belum bayar kita tarik, maksudnya gitu. Seperti itu. Ketahuan nggak kalau seperti itu? Barangnya Kalau satu ya bisa. barangnya ini besar. Oh, ini barang yang itu ya kayak Alat-alat ya, teknis. kalau kalau barangnya satu ya nggak bisa. Jadi solusinya adalah eh, ya dikasih kesempatan dia untuk mencari apa namanya cara untuk membayarnya, atau eh, dia kita juga boleh pakai opsi lain, misalnya eh, pakai penjamin misalnya, ya siapa yang menjamin dia kalau gagal itu, ya kan? Atau ya kita bilang barangnya dijual lagi gitu. Ya kita kasih tenggat ya dijual lagi dan seterusnya, ya kan? Itu dia belum bayar sama sekali itu, misalnya dia menjanjikan dalam 3 bulan dia bayar, ternyata 3 bulan dia enggak, saya nggak boleh tarik barangnya ya. Barangnya masih ini masih utuh bagus. Ya sudah dipakai. Ya sebenarnya sih eh, kita menarik itu selama dia nggak belum bayar sama sekali itu nggak ada masalah sih sebenarnya. Tinggal kita batalkan akadnya. Kita anggap akadnya batal karena tidak memenuhi, dia mencederai akad. Gitu. Jadi ada dalam konteks seperti itu boleh ya kita batalkan akad, tapi nggak boleh denda. Nggak ada kompensasi, maksudnya denda apa. Kita bilang tinggal batalkan aja akad. Nah, dalam konteks yang tadi memang sebaiknya hindari yang namanya denda yang seperti itu. Kecuali ya karena ini apalagi eh, ya jual beli ya. Terus kalau di misalkan ada sesuatu di ada salah satu M gitu, terus dia DP katakanlah 300 juta, terus sudah kita menyangka lagi ada pembeli seperti itu, terus dulu barang dikirim pelunasan dulu, gitu. Tapi dia sudah masuk di Nah, katakanlah perjanjian itu adalah 1 bulan atau 3 bulan maksimal pelunasan. Tapi sampai 1 tahun atau bahkan lebih, 2 bulan masih. Sementara barang datanya itu dari Nah, terus akhirnya kita tahu. Iya. Itu DP-nya. DP-nya nanti 2 juta. 2 juta rupiah. Baik, sebenarnya kalau bahasan DP itu kan namanya bai'ul urbun atau bai'ul arbun namanya. Oleh para fuqaha, DP itu sebenarnya tidak masalah diambil oleh penjual, ya, cuma harus dipahami dulu DP itu apa sih sebenarnya yang disebut oleh para ulama bai'ul urbun itu. Nah, kalau itu bagian daripada harga barang, ya sebaiknya dikembalikan. Tapi kalau itu sebenarnya adalah tanda ibarat jadi, tolong dibantu untuk buatkan proses tadi dan terusnya. Ya ibarat orang itu ya mau pre-order, tolong kan ada surat-surat apa yang segini, jasa seperti itu,
ya maka itu tidak masalah, sudah menjadi haknya si penjual. Itu dia tidak kembalikan nggak masalah. Walaupun sebenarnya rincian itu para ulama tidak merinci sih, tidak sampai begitu mereka merinci. Pokoknya DP itu yang disebut bai'ul urbun kata mereka, ya itu sudah haknya penjual gitu. Gitu. Kan kalau biasa saya barang kalau kita jual ini adalah jual beli baru, misalkan kan di sini punya order, punya barang bisnisnya. Jadi ada orang yang sedikit jual dulu. Dan saya dengan berikan jual sini katakanlah kecil bisa 500 juta, lalu kita jual. Nah, terus saya berbayar, ada jadi mungkin sebagai biar ada barang itu dan jual orang. Terus saya melakukan penawaran ke pihak beli, dan Anda akan masuk bidang. Nah, dari jual beli ini saya mensyaratkan dari DP, dari si pembeli misalnya 300 juta, terus 100 jutanya saya lanjutkan atau untuk 3 orang yang mungkin bisa. Nah itu boleh atau enggak. Yang kedua, ketika ternyata tahun batal, mungkin tidak punya uang untuk berdonasi dengan jangka waktu yang panjang untuk depresi, akan tetap menjadi milik kita kelanjutan sementara. Dalam proses jual beli ini saya harus tadi diserahkan ada dokumentasi yang bisa ada atau ada kos mungkin buat untungan atau kos buat kesejualan atau segala macam itu mas. Baik, yang pertama itu tadi Bapak maksudnya menjual barang yang belum dimiliki atau gimana? Iya, jadi barang masih punya pendapat. Oh, tapi maksudnya barangnya ada. Ada. Oh, berarti di sini kategorinya kita mau jual barang, tapi memang kita nggak punya modal itu ya gitu ya. Sehingga kita membeli dari seseorang dengan ya uang seadanya yang kita punya misalnya ya. Nah, yang pertama jual beli Bapak dengan Om David itu sah sebagai jual belinya dan barang itu milik Bapak dan itu Bapak punya hak tasarruf namanya, hak untuk mau dijual lagi juga bebas gitu. Sehingga kemudian ketika dijual ke sana itu sangat bisa karena punya hak untuk tasarruf. Ya, termasuk dijual bentuknya dengan bentuk apapun, termasuk minta DP tadi. Nah itu nggak ada masalah, nggak ada masalah. Itu terjadi sama Imam Ali radhiyallahu anhu dalam kasus domba kalau nggak salah ya. Nah kemudian yang kedua apa tadi ya? Si pihak penjual tiba-tiba nggak mampu melunasi. Gitu. Nggak mampu melunasi, dia bayar DP ya? Bayar DP. DP ya. Nah ini juga lagi-lagi ya. Sebenarnya apakah DP itu sama dengan yang disebut oleh para ulama sebagai bai'ul urbun itu? Tapi yang pasti kalau kesalahan itu, ketidakmampuan itu dari si pembeli dianggap itu haknya si pembeli, apa si penjual, sehingga tidak perlu dikembalikan. Mereka ada yang bilang mutlak seperti itu. Ya, dan itu apakah zalim atau tidak? Ya, insya Allah tidak, tidak zalim. Nah, cuma ada para ulama yang nggak membolehkan, ya, karena dianggap itu bagian daripada hak si penjual. Ketidakmampuan dia itu, ya, itu tidak bisa menjadi alasan, ya, untuk kemudian uang itu diambil. Cuma mereka membolehkan DP itu untuk menjadi hak si penjual manakala misalnya itu adalah sebagai akad pengurusan dengan jasa-jasa sana sini ya, tadi itu ya bukan untuk bagian daripada harga barang gitu. Jadi kalau dia bagian daripada harga barang harus dikembalikan, tinggal dibatalkan akadnya. Toh pada dasarnya yang namanya akad jual beli itu kan ada khiyar majelis, ada khiyar AIB, ada khiyar syarat kan begitu kan. Bisa saja kan ada orang kemudian ngasih syarat kan gitu kan, sehingga kemudian dia ketika syaratnya dia tidak bisa penuhi lalu kemudian dia batalkan aja akadnya, tinggal berarti kan harus kembalikan barang. Kalau barang itu kan belum dikasih ya, berarti kembalikan uang kan begitu. Wallahu a'lam.
Tapi sebagian besar para ulama mengatakan boleh. Berarti ini pendapat para ulama ya kan? Ya, itu istihad mereka para ulama, tentunya mempertimbangkan hadis yang berkaitan dengan persoalan jual beli yang seperti itu. Gitu. Misalnya ya kasus makanya mereka lihat tahqiq manatnya dulu, itu kasusnya misalnya DP itu adalah akadnya seperti apa di awal gitu. Ya, apakah itu bagian daripada transaksi yang sah, ya, bagian daripada harga? Apakah orang itu DP itu benar-benar dia sudah terjadi jual beli? Nah, ini juga harus kita perhatikan. Perhatikannya apa? Misalnya Bapak jual barang ya, barang. Biasanya kan inden nih. Orang ngasih DP, biasanya kan inden kan? Nah, pertanyaan barangnya sudah ada tuh belum? Kita jual. Kalau yang saya lakukan barangnya gitu juga ada. Oh, sudah ada. Bukan itu. Bukan inden ya. Oke. Nah, kan kebanyakan orang biasanya DP inden barangnya belum jadi. Ya, baru Nah, akad jual beli kan belum bisa dilakukan di situ. Sehingga kalau dibilang DP sama mereka, itu nggak bisa dibilang DP yang dimaknai sebagai bagian daripada terjadinya akad transaksi jual beli gitu. Barangnya belum ada, kan tidak boleh lah tapi manusia indah. Tidak boleh jual barang yang kamu belum punya. Gitu. Wallah biasa. Baik, nanti bisa kita ringin nanti ya. Pusing. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan di sini. Ini al-matlub tsalits al-maqudu alaihi fil bai'. Ini agak rancu saya terjemah sama Ustaz. Mulai dari ar-ruknu tsalits min arkanil bai' huwa al-maqudu alaihi wa yusamma mahallul bai' atau mahallul 'aqdi wa huwa al-mabi'u wa thamanu wal mabi'u huwa al-'ainu. Ini bingung saya menerjemahkan ini Ustaz. Ya, insya Allah nggak bingung kalau paham. Itu tentang objek penjualan berarti ini Ustaz. Sampai kalau saya terjemahkan ini maksudnya itu namanya objek akad yang ini jadi jatuhnya ke barter lagi nih Ustaz. Ya, itu rukun yang ketiga ini dari rukun-rukun jual beli itu al-ma'qud. Al-ma'qud itu isi maf'ul daripada aqada. Maksudnya apa? Adalah objek akad. Orang kalau berakad, yang jadi objek akad apa? Al-mabi, barang yang dijual belikan. Yang kedua apa? Harga, kan begitu kan? Ya. Kalau orang barter, barang dengan barang, berarti ya mabinya barang, samannya juga barang. Itu maksudnya. Jadi nggak rancu sih. Bisa ya, Pak ya? Susah mamai saya yang ini nih. Oh ya, karena memang yang namanya fikih atau satu keilmuan tidak cukup kita bisa bahasa Arab, tapi kita harus paham mustalahatnya, semuanya gitu. Jadi kalau kita paham, insya Allah nggak ada masalah. Insya Allah ya, soalnya bahasa Arabnya lumayan, Pak Adul ini. Ya, insya Allah Pak, potensi luar biasa Pak. Nah, berarti tinggal di asa terus Pak. Cukup bagus. Ada yang lain enggak ya? Nanti ini kita bahas insya Allah di pekan berikutnya ya, Bapak Ibu sekalian. Insya Allah. Kalau nggak ada, sudah cukup kan ya? Yes. Kita tutup. Wa naktafi bihadzal qadar min hadis bi du'a kafar majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.